Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Mohon maaf nih, beberapa hari ini agak sedikit bolong-bolong upload video karena adanya beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan, dan alhamdulillah sudah selesai. Kembali kita upload video, kembali kita sharing ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab, ini video saya buat terinspirasi dari pertanyaan beberapa orang tadi siang. Mengapa hidup bukannya dapat perubahan tapi malah makin sulit? Mengapa juga ada orang yang hidupnya mudah untuk mendapatkan perbaikan atau mudah mendapatkan keberlimpahan? Sebenarnya disebabkan apa sih? Insya Allah di video kali ini saya akan jawab sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, segamblang-gamblangnya. Jadi simak videonya, simak penjelasannya sampai nanti selesai. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara. Kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022, dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang rasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, seperti yang ditanyakan oleh beberapa orang tadi, siang tadi, saya angkat di video kali ini karena menurut saya ini penting untuk dibahas. Dan saya yakin banget ini juga pertanyaan kamu ya. Pertanyaannya sederhana banget, tapi untuk mempraktekkan dari jawabannya saat nanti saya jawab itu mungkin butuh apa ya, butuh konsentrasi, butuh kesadaran, butuh ilmu, dan butuh dipraktekkan juga ya. Pertanyaannya sederhana, yang sulit kenapa makin sulit, yang senang kenapa semakin senang hidupnya, atau yang kaya makin kaya, yang miskin stuck di situ aja bahkan makin drop? Sebenarnya disebabkan apa? Perlu diketahui bahwa semua bermula dari pikiran. Jadi jawabannya ada di pikiran sebenarnya. Tapi saya akan jelaskan dulu ya. Pikiran itu menentukan perkataan kita. Perkataan menentukan tindakan kita. Dan tindakan yang dilakukan berulang menentukan kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu membentuk menjadi karakter dalam diri kita. Dan dari karakter terbentuklah atau dihantarkan kita menjadi sebuah nasib yang kita alami atau kita jalani hari ini. Nah, pertanyaannya, nasibmu gimana hari ini? Apakah masuk pada
Yang kedua yaitu miskin, stuck, ya, kesulitan, stuck, atau bahkan makin sulit. Sebenarnya masalahnya di mana? Atau mungkin sebaliknya, senang, makin bahagia. Oh, kalau itu nggak perlu kita bahas. Saya akan berikan solusi untuk yang merasa hidupnya semakin hari semakin sulit, semakin menyusahkan, dan seakan-akan solusi tidak datang. Itu disebabkan apa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pikiran menentukan perkataan, perkataan menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan membentuk menjadi karakter, karakter menjadilah nasib kita hari ini. Jadi asal muasalnya karena sebab pikiran kita. Jadi bisa ditebak di sini. Kalau sulit, kalau hidupnya semakin sulit, berarti pikirannya dalam energi yang negatif. Itu fix, ya. Kalau yang senang, berarti pikirannya terjaga dalam kondisi yang berlimpah, kondisi yang tenang, kondisi yang bahagia. Nah, timbul pertanyaan, pikiran yang dimaksud itu apakah ini? Ya, pikiran yang di sini atau pikiran sadar itu hanya 12%. Hak kendalinya atau bekerja dalam kehidupan kita itu hanya 12%. Tetapi yang dominan adalah pikiran bawah sadar. Itu juga pikiran, tapi sering saya sebut sebagai hati, karena hati itu luas, ya, layaknya samudra. Jadi pikiran bawah sadar ini ada yang menyebutkan adalah memori, big memory. Jadi tempat menyimpannya data atau informasi. Katakanlah bawah sadar atau hati itu sendiri, ya. Jadi pikiran itu ya dua tadi itu, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Inilah yang membentuk self talk kita, yang membentuk afirmasi kita, sehingga terjadilah sesuai konsep alam, yaitu hukum tarik menarik. Karena diri kita ini memancarkan energi. Sederhananya seperti itu. Jadi kita langsung akan bahas di pikiran bawah sadar. Nah, orang yang selalu dalam vibrasi atau dalam perasaan yang negatif itu sebenarnya disebabkan oleh memorinya di masa lalu. Ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Bahkan pengaruh terbesar bagaimana diri kita yaitu lingkungan. Kalau ada satu orang itu bertumbuh dengan baik, cara berpikirnya baik, tindakannya baik, insya Allah garis besarnya atau kebanyakan disebabkan lingkungan yang baik. Lingkungan itu berasal dari rumah kita, internal ini ya, rumah kita, atau nanti pergaulan kita. Itulah yang disebut dengan lingkungan. Jadi kalau misal semakin sulit, berarti kita berada di lingkungan yang negatif, ya. Tapi ketika kamu paham ilmunya yang saya bahas di video kali ini, ya, harusnya kamu menjadi dominan, ya. Karena sebenarnya kita tidak bisa dirubah oleh orang lain. Yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Apapun yang terjadi itu semuanya disebabkan diri kita. Ya, ada orang yang terprogram dengan mereka sadar, ada juga yang terprogram mereka tidak sadar. Katakanlah tadi sebab lingkungan, yang tidak sadar itu karena tidak paham, ya. Tidak paham atau tidak pernah mengerti atau tidak pernah mendapatkan edukasi seperti yang saya sampaikan seperti ini. Dengan kata lain, tidak 100% salah. Cuma pertanyaannya hari ini, ingin berubah apa tidak? Semua akan menjawab serempak 100%, ya, saya ingin berubah. Oke. Kalau benar ingin berubah, berarti yang harus diperbaiki adalah pikirannya, sudut pandangnya, asumsinya, kemudian belief sistemnya, yaitu yang ada di dalam bawah sadarnya. Asumsi itu berada di pikiran kita, pikiran sadar, akal. Tapi belief system atau keyakinan itu terletak di bawah sadar. Nah, bawah sadar itu pun tergantung bagaimana pikirannya, ya. Pikiran kita itu disebabkan karena kita melihat, mendengar, merasakan, itu kita ambil, kemudian save, disimpan di dalam bawah sadar, masuklah pada big memory. Ya, data informasi yang kita lihat, kita dengar itu tersimpan di dalam memori. Nah, pertanyaannya, bagaimana merubah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini agar sama seperti orang yang bahagia? Sederhana sebenarnya, teman-teman. Kalau saya bilang sederhana, mudah-mudahan kamu juga akan menganggap, ya, ini mudah. Karena ini pengaruhnya pada diri kamu, ya. Kalau kamu menganggap ini mudah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kita persingkat penjelasannya. Nah, mulai dari sekarang, pikiran-pikiran yang menggiring kamu suuzon atau buruk sangka itu dihilang-hilangkan. Saya tahu ini tidak bisa instan, ini butuh waktu, maka berproseslah, karena kekuatan sejatinya itu ada di repetisi atau pengulangan. Dalam bahasa kita disebutnya istiqomah, itu bahasa RKD, ya. Jadi diulang-ulang, mulailah berpikir yang baik.
sebisa mungkin kalau pikiran negatif datang, segera diistighfarkan. Segera diistighfarkan ya. Kalau mikir tiba-tiba mikir negatif nih, ya, negatif itu bisa negatif pada orang lain, negatif juga pada masa depanmu. Negatif juga tentang hari esok, atau negatif juga tentang 5 menit yang akan datang. Ya, 5 menit setelah kita bicara ini, itu dihilang-hilangkan. Kalau itu muncul, diistighfarkan, dimohonkan ampun kepada Allah. Oke. Kemudian jika kamu repetisi terus mengulang-ulang pemikiran atau sudut pandang yang baik tadi, tidak suuzon tadi, maka itu pun akan tersimpan di dalam bawah sadar. Nah, tadi saya katakan bahwa jika hidup negatif hari ini, jika hidup dalam kesulitan hari ini, berarti bawah sadarnya didominasi oleh pikiran atau oleh data, informasi yang negatif pula. Jadi sekarang ibarat kopi, ya, ibarat kopi satu gelas, kalau kita tuang terus dengan air putih, lama-kelamaan kopi tersebut akan keluar dan hilang, akhirnya yang ada di gelas tersebut adalah air putih. Jadi merubah bawah sadar itu, saya kembalikan lagi ke kamu, seberapa intens kamu melatih, seberapa kuat kamu mengulang-ulang pikiran yang baik. Kalau pikiranmu baik, otomatis akan berpengaruh pada batinmu. Perkataan juga, perkataan itu tidak hanya bilisan, tidak hanya lidah ini ya, tetapi perkataan itu juga apa yang terbersit di dalam hati kita. Katakanlah itu self talk, kata hati, ya kan, sama-sama kata kan, kata lisan, kata hati. Nah, kalau itu diulang-ulang, maka sangat mungkin banget akan berpengaruh di masa yang akan datang menjadi baik. Nah, contoh spesifik. Saya tahu mungkin ini sulit bagi orang yang sedang mengalami kesulitan hari ini. Tapi mau tidak mau, kamu harus belajar. Kamu harus mengulang-ulang cara berpikir yang baik. Oke? Mulailah berpikir bahwa rezeki itu mudah datang pada kita, padamu, padaku, misalkan begitu. Rezeki mudah datang kepadaku. Allah sudah menetapkan diriku dalam kebahagiaan. Jadi, setelah kamu mengatakan kalimat-kalimat yang indah seperti tadi untuk membentuk belief system di dalam hatimu, di dalam bawah sadarmu, maka lama-kelamaan yang tadinya tidak yakin hanya sekedar kata, lama-kelamaan dia akan membentuk di dalam diri sehingga benar-benar yakin bahwa semuanya akan Allah mudahkan. Percaya tidak percaya, hukum pastinya Allah sudah menetapkan manusia itu dalam kebahagiaan. Tetapi tadi itu lingkungan sangat mempengaruhi atau sangat memiliki peran penting, sehingga kadang-kadang kita malah jauh dari kebahagiaan, jauh dari keberlimpahan. Sekarang tidak perlu salahkan orang ya, karena saya sudah bongkar ilmunya, saya sudah berikan pemahaman. Sekarang tidak salahkan orang, tidak juga menyalahkan diri sendiri. Sekarang diputar balik sugestinya dengan mengulang-ulang pemikiran yang baik. Nanti kembali lagi pada prinsip awal tadi, berpikir baik, insya Allah perkataannya baik. Kalau perkataannya baik, pasti yang dilakukan baik, tindakannya baik. Kalau tindakannya baik, pasti kebiasaannya menjadi baik. Kalau kebiasaannya baik, maka karakternya pun menjadi baik. Dan akhirnya mendapatkan nasib yang baik. Dengan kesimpulan yang saya sampaikan ini ya, kesimpulannya adalah perbaiki diri, perbaiki batin, perbaiki hati, kemudian bentuk mental berani. Berani kaya, berani sukses, berani untuk merubah diri sendiri. Karena tidak semua orang berani untuk mengubah dirinya sendiri. Dia mengatakan berani, tapi realitanya dia tidak mau mempraktekkan ilmu yang ada. Simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik pola pikirmu. Nah, sekarang masuk pada solusi intinya. Solusi intinya dengan perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar, perbanyak mensyukuri nikmat Allah. 3 hal itu. Mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian ketika terfikirkan sesuatu yang negatif, segera diistighfarkan. Kemudian yang ketiga, harapannya kita mendapatkan syafaat dengan kita rutin membaca sholawat. Karena dengan kita membaca sholawat, pada akhirnya sebenarnya ya, kalau kita paham esensinya, akan melahirkan rasa cinta di dalam batin kita. Nah, ketika batin ini sudah penuh dengan cinta, maka pasti keyakinannya atau belief systemnya adalah percaya banget sama Allah bahwa Allah akan kabulkan semua doa kita. Terima kasih teman-teman, penjelasannya singkat, padat. Ini sudah dipraktekkan oleh jutaan manusia sebenarnya.
ya, dan yang mempraktekkan adalah 5% dari jumlah manusia yang ada di dunia ini. Artinya orang sukses itu hanya 5%. Pertanyaannya, kamu mau masuk di 95%-nya atau di 5%-nya? Semua kembali kepada kamu. Kalau kamu mau masuk di 5%-nya, di minoritas, semua orang melakukan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pemahaman. Ya, saya si fakir, lemah dalam pengetahuan. Saya Bagus Baraja, al-fakir ad-dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.